Cek. Ya puji nama Tuhan, selamat malam semuanya, shalom. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Semuanya luar biasa, amin. Haleluya. Kita bersuka cita kalau malam hari ini kita sudah berkumpul di tempat ini dalam acara ibadah pelantikan Panitia SMDU tahun 2027. Biarlah ada pimpinan Tuhan yang menyertai setiap ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah pelantikan pada malam hari ini Tuhan. Kau yang memampukan setiap kami Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami percaya setiap yang kami lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya juga Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Tuhan, kita mau bersama-sama katakan pujian ini lebih lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
kasih setiamu, atas penyertaanmu, tak terbatas kuasamu, tak terbatas kasihmu. Haleluya, haleluya. Mari para hamba-hamba Tuhan, kita mau berikan pujian sembah yang terbaik pada malam hari ini. Kami mau penuhi tempat ini dengan puji-pujian Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu, mari angkat sembahmu, sebab Dia satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Ini kami ya Tuhan, ini kerinduan setiap kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, menghampiri hadirat-Mu yang kudus, membawa pujian sembah yang terbaik hanya buat Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi, Engkau yang melawat kami Tuhan, memampukan kami, melayakkan setiap kami. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Ini kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus namanya yang layak disembah kasih. Sungguh kami kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari satu suara. Ku kagum, hormat
kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup kita, amin. Yang sudah siap memuji Tuhan lebih lagi boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kami mau penuhi tempat ini dengan puji-pujian Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya yang layak disembah. Kami sungguh bersemangat pada malam hari ini memuji-Mu Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami mau bangkit, kami mau puji-Mu lebih lagi Tuhan. Mari kita semua buat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu
Sebelum duduk kasih senyum kanan kiri, katakan kamu keren loh malam hari ini. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Sama-sama katakan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari bersama-sama kita katakan, tak akan pernah ku sesali. Ini suara umat-Mu Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari semuanya saya jemput untuk bangkit berdiri. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari dengan lembut sama-sama katakan, melayani. Ini pengakuan kami Tuhan. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari lebih tinggi lagi bersama-sama katakan, melayani,
Biarlah mahkota kehidupan itu bukan impian bagi kami Bapa di sorga, tapi sebagai sebuah realita yang akan Tuhan berikan bagi setiap kami, para hamba-hambamu yang melayani dengan segenap hati di tempat dan di bagian di mana kami Engkau percayakan untuk berada. Terima kasih untuk malam hari ini, hamba-hamba Tuhan yang hadir, memberikan hati, memberikan waktunya, bahkan kepeduliannya buat Sinode Gereja Betel Indonesia, sehingga malam hari ini mereka boleh datang dan mereka boleh mengambil bagian dalam kepanitiaan. Sungguh satu hal yang membahagiakan, bukan ketika kami dapat rezeki, bukan ketika kami dapat hadiah atau berkat, tapi yang membahagiakan adalah ketika kami menjumpai dan mendapati diri kami ini masih mau dipakai oleh Tuhan dan masih Tuhan beri kepercayaan untuk melayani. Itu hadiah yang terindah ya Bapak di sorga, karena itu yang berakibat dan memberikan upah. Di hari yang akan datang kami menerima mahkota kehidupan itu. Mari Roh Kudus bicaralah dengan kami selagi firman Tuhan dibentangkan. Dari hati ke hati Tuhan memberikan kepada kami pengertian serta reminder, pengingat kembali akan firman yang Tuhan sudah taruh dalam Alkitab. Untuk kami boleh semakin hari semakin giat dan menggebu di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Urapilah hamba-Mu, manusia ini adanya yang tanpa pengurapan-Mu tak punya arti apa-apa. Itu sebabnya hamba sangat bergantung dengan padamu Roh Kudus, supaya malam ini menjadi sesi-Mu, memberikan pencerahan bagi setiap kami dalam beberapa saat kami duduk dengar firman Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan semua kekasih Tuhan, para hamba Allah yang dipakai Tuhan, mari sama-sama dengan saya kita berkata, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Raja dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu kekasih dalam hadirat Tuhan. Ya, saya rindu menyapa dengan segala kerendahan hati dan sukacita. Shalom. Ya, kalau lengkapnya Shalom Aleichem Weshem Yeshua HaMashiach gitu ya kira-kira ya. Ya, kalau sudah tadi bilang Shalom Aleichem, jawabannya Waalaikum Shalom gitu kira-kira. Baik, puji Tuhan, malam ini saya bersukacita. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir berpartisipasi dalam Sinode Gereja Betel Indonesia, di mana malam hari ini menjadi sebuah hulu ledak daripada sebuah kebangunan rohani di sidang MD nanti. Yang percaya katakan amin. Ya, ini adalah titik awal buat kita untuk bersama-sama bersehati buat mewujudkan sebuah sidang raya buat kita di bulan Mei tahun 2027 mendatang. Saya sebagai Ketua BPD mengucapkan banyak terima kasih buat yang pertama Ketua Perwil Samarinda Bapak Pendeta Abraham Nathanael, dan juga didukung oleh semua staf BPD yang ada di Kota Samarinda, bersama juga semua gembala-gembala yang sangat-sangat saya kasihi. Ya jujur Bapak Ibu, saya kalau berjumpa dengan gembala itu sebetulnya ada ikatan batin ya. Itu lebih suka saya sharing, lebih suka kayak kita sama-sama membagi ya pewahyuan atau pencerahan gitu kira-kira, bukan berbagi pengalaman ya, karena pengalaman seseorang dengan seorang itu berbeda. Saya nggak bisa memaksakan pengalaman saya untuk Anda, itu nggak bisa ya. Saya nggak bisa memaksakan pengalaman saya membangun gereja seperti Anda, nggak bisa ya. Tapi kalau berbagi pencerahan itu saya rasa semua orang memerlukannya. Saya bergaul dengan Pak Pendeta Pratama Dismas, saya dapat pencerahan gitu ya. Saya bergaul dengan Pastor Charles, wah saya dapat pencerahan. Saya bergaul dengan Pak Abraham Nathanael, saya dapat pencerahan. Dan itu yang paling indah sebetulnya. Untuk apa sih pencerahan dalam pelayanan buat kita sama penggembala itu? Nah, saudara, saya percaya bahwa hidup kita itu pasti ada satu titik di mana kita menjadi seorang gembala itu ada yang namanya sebuah titik balik ya. Titik balik itu tempat di mana kita itu seringkali mengalami masa jeda. Ini kan lagi musim Piala Dunia ya. Terus terang saya nggak suka sepak bola, jujur saya nggak suka. Kenapa sih? Sepak bola itu buat saya aneh gitu loh. Bola satu kok buat rebutan, mau beli sendiri, gitu. Ya, nah di sepak bola itu ada yang menarik, Bapak. Namanya half time. Half time itu adalah sebuah masa jeda di mana pertandingan babak pertama belum usai dan persiapan untuk masuk ke babak kedua. Di half time itu adalah masa-masa di mana para pemain cari coachnya, cari pelatihnya. Untuk apa? Yang pertama, untuk dievaluasi cara mainmu itu salah. Kamu kalau giring bola jangan egois, bagi-bagi temenmu, lihat-lihat temenmu, posisimu itu lihat-lihat. Ya, bagi kamu kalau diberhadapan dengan back itu atau striker itu, kamu sebagai back harus kuat di sebelah situ, jangan ngurusin yang sana, ngurusin yang sini. Itu evaluasi gitu ya. Saya nggak ngerti bola, tapi ini ya kira-kira begitulah. Ya, kemudian diberi strategi baru.
Oke, karena strikernya kuat, kamu nanti jadi back kiri harus berpindah sebelah kanan, back kiri pindah sebelah kanan, dan kamu tukar ya, kamu istirahat dulu, tak ganti sama nomor 15, maju, ganti, kamu lebih kuat larinya, dan hadapi strikernya, itu atur strategi. Jadi diberikan oleh coachnya di masa jeda itu, gitu. Jadi kalau babak pertama, babak belur ketinggalan 1 atau ketinggalan 5-0 gitu kira-kira, coachnya itu enggak pernah nyerah. Untuk apa? Yang ketiga, buat membakar semangatnya. Jadi kalau saya waktu merenungkan halftime itu, satu keadaan di mana saudara perlu belajar untuk kita mengevaluasi kembali. Kalau saya pelayanan gagal di masa yang lalu, kalau saya merasa belum berhasil di masa lalu, bukan karena sayanya yang nggak bisa. Mungkin saya perlu spirit yang baru buat mengerjakannya. Spirit yang baru didapat dari mana? Ketika saya duduk bersama dengan coach saya, ketika saya duduk bersama dengan Tuhan. Karena terus terang banyak hamba Tuhan, atau saya nggak menghakimi ya, tapi kita seringkali kita temukan banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah kehilangan quality time dengan coach ilahinya. Nah itu dia itu ya. Dalam soal baik saat teduhnya atau juga saat dia belajar Alkitab. Belajarnya bukan saat ketika dia mau khotbah, tapi dia perlu diisi setiap hari. Nah itu masa-masa di mana kita diberi strategi, diberi bimbingan, diberi untuk sebuah support moral yang baru buat kita melayani. Jadi waktu kita mendapatkan support dari yang namanya pelatih kita, maka yang saya temukan tuh gini, kita nggak melihat lagi betapa hebatnya lawan kita. Walaupun mungkin babak pertama kita babak belur, masa lalu saya mungkin babak belur, masa lalu saya mungkin saya gagal, it doesn't matter. Tapi waktu saya mendapatkan support dari coach saya, memberikan firman Tuhan, bisa secara langsung, bisa belajar sendiri, bisa lewat sesama gembala yang memberikan inspirasi, yaitu Tuhan bisa bakar saudara. Untuk apa? Untuk kembali hadapi babak kedua, bukan dengan semangat yang lama, tapi dengan semangat baru gitu. Dan itu bagian dimana Tuhan ajarin kita di halftime itu masa jeda, buat kita mengerti satu hal. Untuk apa? Nih, lihat kembali ayat kita. Roma 12 ayat 11. Ya Bapak Ibu ya, ini di flyer Anda dicantumkan ayat ini, tapi saya coba akan sedikit memberikan ulasan ya, apa kata Tuhan di dalam ayat ini. Teman-teman bilang begini, sama-sama yuk kita baca, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terus bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Nah Bapak Ibu, ini ayat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Mengingat mereka menjadi pribadi yang mengerti bahwa orang kalau lagi kasih mula-mula, itu menggebu-gebu semangatnya. Lulus sekolah Alkitab, nyanyinya mana-mana. Tuhan panggil, kerja buat Tuhan, selalu manis, biar enggak digaji. Selalu manis awalnya. Begitu lama ikut Tuhan, biar nggak digaji, ya kebangetan. Kan gitu saudara. Ya, jadi waktu awal Anda mengerti tentang bagaimana hidup melayani Tuhan semangat, ternyata Paulus melihat jemaat Roma ini mulai kehilangan yang namanya kerajinannya, mulai kendor. Kata kerajinan dalam bahasa Yunani menggunakan kata spode. Spode okneros, ya, kerajinan kendor, spode okneros. Spode itu kata yang menggambarkan tentang speed atau kecepatan. Ya, jadi kata kerajinan dalam bahasa Yunani dengan kata kendor dalam bahasa Yunani itu sebuah kata yang sebetulnya berlawanan. Jadi kalau spode atau kerajinan itu orang yang kalau sekarang zaman bilang tak-tak ya, orang Jawa bilang itu tak-tak. Begitu Tuhan kasih instruksi, gak pakai nunggu besok, langsung dikerjain. Siap Tuhan, bagaimana metodenya Tuhan? Kayak contoh nih, kayak kepanitiaan perwil Samarinda ini. Baru dicanangkan, Samarinda langsung perwilnya tak-tak, tuk, atur-atur gitu ya. Jadi itu nilai plusnya. Orang cepat tuh begitu, gak pakai nunggu lama. Pentabisanya juga ini paling early, ini paling awal. Kalau yang lama-lama itu nunggu nanti 4 atau 5 bulan sebelumnya baru ditabiskan. Ini betul-betul early, ya luar biasa. 1 bulan belum lewat sudah langsung ditabisin. Wow, amazing ini ya. Jadi itu spode itu gitu, cepat langsung, nggak pakai nunggu-nunggu lama-lama. Ditugaskan seperti apa? Siap komandan, langsung kerja. Tapi ketika dia melihat sesuatu dalam hidupnya, mulai ya kekecewaan lah, mulai lihat ada yang punya kepentingan pribadi nggak terlaksana lah, akhirnya jadi kendor, okneros. Kalau tadi kerajinan itu bicara soal kecepatan, kalau kendor itu bicara tentang lambat.
Ya, okneros ini lelet, lambat, mengulur-ulur, bisa dibilang acuh tak acuh, itu tuh Bapak Ibu. Jadi orang yang kerajinannya sudah kendor itu biasanya lelet, gampangin. Yalah nanti itu ajalah, ditunda-tunda. Pemimpin yang berhasil tidak akan pernah bisa menunda pekerjaan. Selagi saya bisa kerjakan hari ini, besok punya usaha sendiri, kerjakan hari ini. Jadi enggak kendor. Makanya dibilang kendor itu sesuatu yang kencang jadi lentur ya, jadi molor. Jadi sesuatu yang molor itu biasanya sudah mulai enggak dipakai. Anda punya sempak lagi. Anda punya CD yang molor masih mau dipakai? Ya enggak lah, pasti dibuang kan gitu. Ya, kenapa kok begitu Pak Samuel tahu? Ya saya baru mengalami CD saya molor soalnya. Nggak usah dipakai lagi, mau malu-maluin kan gitu ya. Jadikan kain pel kak, jadikan apa kek? Buat belasungnya mahakam kek, macam-macam gitu ya. Jadi kalau sudah mulai kendor, enggak dipakai saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan melihat anak-anaknya mau dipakainya mulai kendor, dia akan pakai yang lain yang bisa langsung mengerjakan visinya. Kan dia tanya sama Yesaya, siapakah yang mau kuutus? Pakai dia untuk aku. Sebentar Tuhan saya doa puasa dulu. Enggak pergi gitu. Langsung Yesaya bilang apa? Ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku. Kalau kita kan enggak, ini Tuhan pakailah aku, utuslah Pak Charles gitu. ya maunya kita pakai tapi itu pergi nggak mau. Jadi bagian menarik adalah mari perhatikan bagaimana Bapak Ibu melayani Tuhan. Apalagi nanti dalam kepanitiaan, baik juga dalam pengembalaan Bapak Ibu ya. Coba lihat sekendor apa ya kehidupan kita dalam hal melaksanakan kehendak Allah. Dan itu seringkali ada penyebabnya loh. Kenapa sih hamba Tuhan atau seseorang itu sudah mulai kehilangan speednya, kecepatannya, dan mulai acuh tak acuh, dan mulai menggampangkan, dan mulai lambat mengerjakannya. Itu kenapa? Biasanya dia punya careness itu berkurang, ya. Dia punya kepedulian itu berkurang. Kepedulian untuk apa? Layanilah Tuhan. Ya, akhirnya saya berkata, jangan hendaknya kajian berkedor, biarlah rohmu menyalanya. Korelasinya itu untuk melayani Tuhan. Jadi kita punya semangat melayani, kita punya semangat juang dalam bergumul untuk menghadapi pengembalaan kita, itu semuanya orientasinya untuk layanilah Tuhan. Kata layanilah itu menggunakan kata doleo. Kata doleo itu kan ada beberapa kata yang bersumber dari kata doleo ini. Yang pertama doulos, lalu yang kedua doleo, lalu ada diakoneo, ada diakonos. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau doleo itu adalah doulos yang mau melayani, itu doleo. Kalau diakoneo itu wujud pekerjaannya. Contoh, WL-nya tadi itu namanya diakonos. Layanannya diakoneo, gitu. Tapi yang membuat dia mau melakukan pelayanan WL, musik, kemudian Anda sebagai gembala, itu doleonya, itu melayaninya. Nah semangat pelayanan ini, kalau rohnya tidak menyala, ya, kalau kata menyala itu menggunakan kata zeo. Zeo itu berpendar, apa berpendar itu ya, berkilau, ngebling, ya, menarik perhatian, gitu. Itu kata menyala, cahaya, gitu kira-kira ya. Jadi Tuhan itu membuat kita waktu melayani Tuhan dengan doleo. Siapa dia itu? Dia orang sukses, tapi kok dia masih mau melayani? Dia masih mau menghati hamba, melayani dengan segenap hati, tidak lihat bentuk-bentuk pelayanannya, tidak cari posisi dalam pelayanan, dia melayani dengan sungguh hati. Itu doleonya. Nah, ketika doleo itu dipengaruhi oleh kerajinan yang kendor, itu yang rugi siapa menurut saudara? Tuhan. Karena proyek yang kita kerjakan itu bukan proyekmu, itu proyeknya Tuhan. Penggembalaannya jangan bilang itu pengembalaan saudara, itu pengembalaan Tuhan. Dia pakai kita untuk mengerjakan apa yang dia percayakan buat kita. Dan masing-masing kita harus mengerti bagaimana mengembalikan apa yang Tuhan percayakan tanpa minta komisi. Itu doleo. Masa sih Pak Ketua? Iya. Masih ingat perumpamaan tentang Mina? Dan juga perumpamaan tentang talenta. Yang tentang talenta, dia panggil 3 orang, yang satu dikasih 5, 2 dan 1, ya kan? Kalau yang Mina 10 orang, masing-masing dikasih 1 mina, 1 mina, 1 mina. Prinsipnya 2 perumpamaan ini sama, Bapak Ibu. Ketika tuannya datang, mereka minta hasilnya.
Dan Alkitab saya bilang gini, mereka menyerahkan sepenuhnya. Yang 1 miliar dan jadi 10 diserahkan semuanya sama tuannya. Yang tadi talenta 5 jadi 10 diserahkan semuanya sama ownernya. 2 jadi 4 atau jadi 5 4 ya. Itu diserahkan semuanya sama ownernya. Dikasihkan semua. Tidak ada bilang, ini Tuhan yang 5 jadi 10 talenta, komisi buat saya 10% ya Tuhan ya. Tidak ada gitu. Tuannya ambil semua. Karena bicara apa? Apa yang ada pada kita, ownership-nya itu siapa? Itu punya Tuhan. Jangan bilang, loh itu kan saya yang bisa mengembangkan 5 jadi 10 itu kan jasa saya. Jemaat dari 13 orang sekarang jadi 500, itu kan usaha saya. No. Kalau Bapak Ibu belajar prinsip tentang bagaimana Tuhan memberkati umat Israel di padang gurun, itu luar biasa Bapak Ibu. Pasti Anda pernah membaca lah gembala semua toh. Ketika Musa mau membawa orang Israel pergi ke padang gurun, Tuhan bilang sama Musa, suruh mereka minta sama orang Mesir emas, perak, tembaga, ya toh, kayu penaga, kain kirmisi, ungu tua, ungu muda, minta. Dan Alkitab bilang apa? Mereka memang bekerja, gedor rumah tetangga, mintain barang-barang itu. Alkitab bilang gini, Tuhan yang membuat hati orang Mesir itu bermurah hati. So jangan bilang sama saya, ini karena hebatnya saya loh Tuhan. Aku bisa punya ini, bisa itu karena saya yang hebat. Enggak. Kalau ada jemaat datang beribadah tempat kita, itu Tuhan yang membuat dia bermurah hati ibadah di tempat Anda. Haleluya. Kalau ada orang ngasih perpuluhan, ngasih berkat besar sama saudara di luar perpuluhan, itu Tuhan yang menggerakkan, bukan karena khotbah kita bagus. No. Tuhan yang membuat dia bermurah hati. Contoh, waktu saya sembuh dari sakit Bapak Ibu, masih ada bekas-bekas gosong-gosongnya itu ya. Papa saya itu loh keliling dari gereja-gereja di Surabaya, termasuk GMS, waktu itu belum percaya. Nunjukkan foto saya sama gembalanya, cerita bagaimana Tuhan nyembuhkan mata saya dan seluruh badan saya. Tidak ada satu gembala pun tertarik Bapak Ibu. Serius, tidak ada satu pun tertarik. Tidak ada, semua kepala supaya tertarik itu bisa ngundang saya, suruh kesaksian, suruh khotbah gitu loh Bapak Ibu. Tidak ada satu pun yang tertarik. Tuhan belum menggerakkan hatinya. Saya harus nunggu kurang lebih 8 tahun kemudian baru Tuhan bukakan pelayanan saya, mulai dari kota Situbondo. Dari situ saya mulai bersinar itu dari Situbondo, Jember, Situbondo, kemudian Bondowoso, Lumajang, Malang, Surabaya, terus masuk dari Pantura, Semarang, seluruh Pantura itu sampai di Tegal, bala pulang, Pekalongan, ya. Sampai di mana itu namanya Pemalang, sampai masuk Jakarta. Itu Tuhan yang membuat mereka bermurah hati ngundang saya. Jadi bukan karena kita, no. Itu makanya ketika Bapak Ibu punya semangat, merasa kok semuanya gagal Tuhan. Enggak, Anda harus mendekati Tuhan yang punya hati manusia. Untuk apa? Untuk dia bisa menggerakkan kita, itu membuat kita semangat melayani, membuat kita roh berkobar-kobar melayani. Kenapa? Saya bukan melayani proyek saya, ini proyek Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita jadi pribadi yang istilahnya itu nothing tulus. Kita jadi pribadi yang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan, aku hanya mengerjakan apa yang menjadi bagianku. Saya tidak punya kepentingan pribadi dalam hal ini. Saya hanya melakukan kepentingan kerajaan Allah. Dan itu resikonya apa? Berkorban. Dan nanti orang Mesir begitu minta semua, Tuhan bilang di padang gurun, engkau harus membuat rumah tempat kudus bagiku. Kumpulkan emas, perak, tembaga dari mana? Ya dari orang-orang Israel yang dapat jarahan dari orang Mesir tadi itu. Dikasihkan, tidak ada satu pun yang menahan Bapak Ibu. Kain ungu tua, ikit mirsi dibuat tirai, tabernakel Musa, kemudian kayu penaganya dibuat bahan tabur perjanjian, dibuat untuk mesbah dupa, dibuat buat meja pertunjukan. Itu disalut dengan emas. Emasnya dari mana? Dari orang Mesir yang ngasih sama orang Israel tadi itu. Jadi nggak ada kepelikan Pak Bu dalam hidup ini. Jadi ketika nanti sesi dana berhasil ngumpulin dana, sesi konsumsi berhasil masak yang enak, sesi acara baru bikin acara yang bagus. Dengar baik-baik, itu semua karena Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang membuat mereka bermurah hati. Tapi gimana Pak, saya ketemu dengan donatur, uangnya banyak tapi kok pelit. Nggak usah stres. Ya, bilang tuh Amsal 21 ayat 1, itu ayat emas saya itu. Kalau orang diperas, diintimidasi, berhubungan dengan dia sulit, pakai ayat itu. Hati raja itu di tangan Allah seperti batang air, ya, yang dialirkannya di mana dia kehendaki. Anda mau datangi siapa?
Doakan dulu, Tuhan hatinya dia di tangan-Mu Tuhan. Aku dekati Engkau yang sanggup menggerakkan hatinya bagikan batang air, mengalir uangnya saldonya ke rekening panitia SMD. Gitu kira-kira ya. Dipersulit apa saja, datang sama Tuhan yang punya hati manusia. Itu membuat kita menjadi pribadi yang mengerti bagaimana melayani Tuhan. Dan masa jedanya di mana Pak Pendeta atau Pak Ketua? Nih, dia bilang gini ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi ayat yang ke-11 itu, Bapak Ibu kalau baca ayat itu tidak boleh dipisahkan dari ayat 12. Karena itu bisa memata rantai loh Bapak Ibu. Ketika Anda berkobar-kobar, mempunyai semangat yang menyala-nyala dan melayani Tuhan, bagaimana kita harus mengerti menjadi pribadi yang bersukacita dalam pengharapan. Kata pengharapan itu muncul ketika keadaan Anda terpuruk, Bapak Ibu ya. Kata pengharapan ini kalau dibedah, gokil banget ini. Kalau dari bahasa Yunani menggunakan kata elpis, kalau dalam bahasa Ibrani ada dua kata dipakai yaitu tikwa dan kafah. Tapi dalam ayat ini cenderung arah kepada kafah. Kenapa? Karena ada kata di ayat atasnya yang berhubungan dengan ketika saya lesu, kerajinannya saya kendor, ketika saya mulai buat padam atau pudar, saya disuruh melayani Tuhan, saya perlu masa jeda, saya perlu masa evaluasi time dengan Tuhan. Itu yang dibilang menanti-nantikan Tuhan. Itu namanya kafah. Kafah itu satu kata yang dipakai elpis, itu menghubungkan seperti cord ya, seperti apa itu cord? Itu kawat ya, yang menghubungkan satu dengan yang satu. Sama kayak kapal tuh Bapak Ibu ya. Jadi jangkarnya itu bisa berlabuh di karang karena ada rantainya yang menghubungkan jangkar dengan kapalnya. Jadi gak bakal terseret oleh arus. Itu pengharapan tuh Bapak Ibu. Jadi kalau saudara punya pengharapan dan Anda bisa alasan saya bersukacita dalam mungkin semangat lagi lesu, saya perlu dievaluasi. Saya dalam keadaan roh yang udah mulai ya katakanlah malas pelayanan saya belum ada hasil, masih begini-begini. Rasanya babak pertama saya babak belur. Anda perlu punya pengharapan di mana di dalamnya Anda bersukacita di dalam Tuhan. Karena saya tidak sendiri, saya mengerjakan proyek Tuhan dan Dia akan mengisi saya dengan apa? Penyemangat, encourage ya, memberikan saya semangat untuk melayani. Dan saya bukan tipe orang yang tidak mengerti arti kata gagal Bapak Ibu. Itu kalau yang namanya gagal itu seolah-olah hasil akhir dari sebuah kehidupan ketika kita merasa gagal. Tapi orang sukses tidak pernah menjadikan kegagalan sebagai hasil akhir. Tapi orang sukses berkata kegagalan adalah satu lompatan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Dan itu bagian menarik. Tapi yang paling parah kalau kita merasa sukses padahal di mata Tuhan kita gagal. Tahu nggak definisi gagal menurut Myles Munroe? Myles Munroe bilang begini, kegagalan itu adalah kesuksesan di tempat yang salah. Itu kegagalan. Anda disuruh Tuhan jadi gembala, tapi Anda memilih jadi penginjil. Berhasil, orang sakit sembuh, orang mati bangkit, ya. Orang sakit mulai panu, kadas, kudis, kurap, sampai kanker pun sembuh. Tapi Tuhan panggil Anda jadi gembala sebetulnya. Itu kegagalan. Kita disuruh Tuhan melayani di kampung misalnya, tapi Anda memilih di kota besar, sukses. Tapi itu menurut Myles Munroe, Anda adalah orang yang gagal. Tidak seperti yang Tuhan harapkan. Itu sebabnya ketika kita belajar Tuhan merenungkan bagaimana di babak kedua nanti saya akan berhasil ya melayani bersama dengan Tuhan. Saya perlu kafah dengan Tuhan. Waktu saya kafah dengan Tuhan, saya menantikan Tuhan, pengharapan itu muncul. Dan kenapa alasan saya bersukacita? Karena Dia memberikan saya semangat, Dia menemani saya. Coach saya tidak pernah meninggalkan saya. Bukankah Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman? Saya santai aja dengan mata yang belum disembuhin, nyantai saya saudara. Ya 2 hari yang lalu saya kesandung jatuh. Ya dan saya cuma bisa bilang Tuhan terima kasih. Ya dengan mata begini saya bisa jatuh lagi. Sandung dan pergelangan tangan saya terkilir. Puji Tuhan saya punya istri yang tangannya manjur. Diurut-urut kosok-kosok dikit, besok pagi hilang sembuh, gak jadi bengkak, saudara. Ya, jadi itu hanya hak milik saya, kalian tidak boleh minta urut. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi bagian yang paling penting itu bagaimana saat saya kafah dengan Tuhan. Saya sangat berharap supaya nanti dalam tim ini atau dalam kepanitiaan ini jangan lupakan tim kafahnya ya. Tim kafah itu apa Pak dalam kepanitiaan? Tim doa Pak Perwil. Tim doa itu yang menjadi motor spiritual
buat tim dana kerja, buat sesi acara kerja, buat humas kerja, buat sesi-sesi yang lain kerja. Kafahnya itu harus ada. Dan para anggota panitia, ya khususnya ketua kabit-kabitnya, bidang-bidangnya, kalau diajak kafah jangan tidak datang. Itu harus datang karena itu kunci keberhasilan saudara masuk babak berikutnya. Itu. Jadi yang maaf nih yang sesi doa, jangan kecil hati. Sesi doa itu biasanya nggak dipandang. Tapi Tuhan tuh nggak pernah pandang orang kerja di bidang apa kok. Upahnya sama, 1 dinar 1 hari. Mau yang sesi doa kah? Mau sesi perlengkapan kah yang nggak dilihat orang? Upahnya sama. Karena sama-sama doleo, sama-sama kita melayani Tuhan, nggak pandang tempat di mana, gitu. Yang pasti adalah setiap kita dipercayakan sebuah buku. Ada yang tebel, ada yang tipis. Tapi bukan soal tebel tipisnya buku itu, tapi apa yang kita tulis dalam buku itu yang paling penting. Anda tulis dengan tinta biru atau dengan tinta merah, menggerutu saat pelayanan, mengomel saat pelayanan, memberontak saat pelayanan, atau punya penundukan diri dalam soal pelayanan. Nurut dengan tanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan dalam pelayanan. Itu membuat kita menjadi pribadi yang mengerti arti pelayanan di dalam Tuhan. Ya, jadi berikutnya lagi dikatakan di sana, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan itu bagian yang dimana rasa tidak nyaman itu mulai menguasai seseorang. Saya mulai melar badan saya, gitu kira-kira ya. Celana saya yang dulu nggak bisa dipakai, dipaksakan pakai bisa, tapi sesak. Saudara tahu nggak kalau celana sesak dipakai oleh seorang pria? Ya, celananya sesak nih ya, dipaksa pakai gitu. Yang pertama, resiko sobek. Waktu Anda duduk, ya kalau nggak hati-hati waktu sesak, bisa sobek di bagian terlarang. Ya, kerak gitu ya. Yang kedua, kalau dia nggak sobek karena jahitannya bagus, baju Anda ini kalau Anda masukkan begini, itu bisa keluar semua ketika Anda duduk. Percayalah. Anda duduk gitu ya, nanti begitu Anda berdiri, baju itu bisa keluar semua. Kenapa? Karena sesak, dia narik bagian bawah, baju yang Anda masukkan jadi keluar. Gitu. Kok Pak Ketua tahu? Saya barusan pakai celana sesak kok. ya gitu. Jadi namanya kesesakan itu tidak nyaman. Dan saya tahu apa yang kita buat dalam masa kesesakan yang seolah-olah dipaksakan untuk kita alami dalam kehidupan ini. Kesesakan dalam pelayanan, gesekan sama jemaat. Nanti dalam kepanitiaan bisa saja gesekan sama si A, si B, sama ketua, ya segala macam. Dan biasanya orang yang mengalami kesesakan itu adalah masa-masa di mana untuk mengosongkan diri. Makanya disuruh sabar. Ya Bapak Ibu ya, namanya kesesakan itu disuruh sabar, berarti saya harus mengosongkan diri, nggak boleh mengeluarkan ego. Musuh terbesar gembala, pendeta itu bukan setan lihat Anda khotbah lari, Anda lihat sembahyang aja lari. Musuh terbesar kita itu ego. Itu yang paling sulit untuk dikalahkan oleh seorang pendeta. Ya, kadang mohon maaf nih, kita bisa berkhotbah di depan jemaat, ampuni, tapi kita sendiri belum tentu bisa mengampuni. Kenapa? Ego. Itu makanya ketika kesesakan terjadi, Tuhan pengen lihat apa yang keluar dalam hidup kita. Bisa mengosongkan diri enggak? Dengan cara apa? Udahlah, orang sabar dalam kesesakan itu dia suka memaklumi. Itu bibit awal sebuah pengampunan. Kalau kita memaklumi, contoh sama istri sama suami. Kalau Anda sudah memaklumi kekurangannya, itu akan mudah mengampuni. Dengan cara apa? Memakluminya. Dia bilang, udah begitu kok, udah biarin aja, enggak diambil hati, gampang ngampunin kan? Jadi kesesakan itu tidak akan membuat kita menderita sepanjang kita bisa melepaskan ego itu. Itu namanya bersabar dalam kesesakan. Waktu saya pakai celana sesak tuh, nunggu sampai acara selesai, sabar, dikit-dikit, gini gitu ya. Bersabar. Besoknya, saya nggak mau pakai lagi, enggak. Saya bawa ke tukang jahit di Perma, gitu ya. Pak tolong besarin lagi Pak, masih ada ekstra kainnya di samping-sampingnya, bisa dibesarin lagi enggak? Itu kenapa kalau gitu Pak? Soalnya kainnya mahal. Ya, jadi pelayanan saudara, jabatan saudara, kepercayaan yang Tuhan kasih pada saudara dalam kepanitiaan itu mahal di mata Tuhan. Ada value-nya, ada nilainya, jangan digampangin. Aku enggak jadi sesi
perlengkapan tidak masalah kok. Saya nggak jadi saksi dana tidak masalah kok. Tidak bikin aku masuk neraka. Saya tahu nggak akan masuk neraka. Tapi jangan lupa, setiap pelayanan itu adalah bagian di mana kita bisa menerima mahkota. Itu yang dibilang pekerjaan baik. Ya nggak percaya? Ya kita lihat. Ya, buka bersama dengan saya 2 Timotius pasal yang ke-4. Ayat terakhir ya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. 2 Timotius 4 ayat 5. Sebelum kita baca ayatnya, saya kasih tahu dulu latar belakang 2 Timotius ini ya. Kurang lebih ayat atau 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus sebelum dia mati, dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero, kurang lebih diperkirakan tahun 67 Masehi ya. Jadi ketika Paulus mau mati, dia nulis surat yang terakhir ini kepada Timotius. Dia bilang begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, ya, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini Bapak Ibu, ya, kata pekerjaan ini kata yang dipakai untuk kita menyelesaikan doleo tadi, menggunakan kata ergon. Kata ergon ini adalah pekerjaan baik Tuhan percayakan buat kita yang harus ditunaikan. Kalau Bapak Ibu belajar sastra, kata tunaikan pekerjaan itu artinya saya siap berkorban dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Melakukan apa yang saya kerjakan. Persis seperti roh yang menyala-nyala. Kata zeo itu punya pengertian sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, totalitas. Kalau orang zaman generasi milenial bilang apa? All out. Kalau pelayan itu all out lah gitu loh. Kalau penampilan pelayan itu all out. Jadi habis-habisan. Jadi waktu menunaikan ergon, pekerjaan baik kita di mata Tuhan, itu yang membuat kita bisa melihat hasil yang luar biasa, di mana Tuhan disenangkan. Dan masalah prestasi dalam pekerjaan Tuhan, itu Tuhan yang memberikan buat kita. Yang penting dari kitanya sudah all out. Soal hasil, Tuhan yang beri pertumbuhan. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Tuhan yang kasih namanya buahnya. Suka-suka Tuhan. Yang penting dari sayanya, saya berjuang all out. Totalitas kayak siapa? Yohanes Pembaptis. Prestasinya apa? Dalam pelayanan. Bikin mujizat. Tidak ada satupun Yohanes Pembaptis bikin mujizat. Tapi dia all out melakukan kehendak Allah. Sampai Yesus bilang apa dari mulut Tuhan Yesus? Tidak akan pernah ada seorang ibu yang melahirkan anak seperti Yohanes Pembaptis. Orang yang besar di tangan Tuhan. Yohanes Pembaptis. Dia kehilangan kepalanya. All out. Totalitas. Kita belum kehilangan kepala, baru kehilangan ego aja udah marah-marah. Baru usulnya ditolak aja udah marah-marah gitu ya. Tapi mari kita belajar hari ini sebagai hamba Tuhan, kita nggak kelihatan pendeta atau hamba Tuhan di depan jemaat, tapi di depan Tuhan. Saya pernah lihat tuh gembala, bentak tukang saudara, sampai saya geleng kepala. Woi, mana mobil saya? Lebih mahal daripada kamu. Sadis, itu gembala loh saudara. Coba ada jemaatnya lihat begitu, saya percaya besok pindah gereja semua. Buat apa punya gembala kayak gitu? Nah ini kita ini kelihatannya baik di depan gembala. Makanya saya lebih suka kalau misalnya sidang MD itu jemaatnya suruh datang, suruh lihat. Kayak gini loh gembalamu kalau sidang MD. Ya. Ya, tapi puji Tuhan di Kaltim baik-baik semua. Tapi kalau di provinsi lain, minta ampun tuh ya. Kelihatan itu kalau sudah mulai ribut, ya ini mestinya perlu di syuting, tunjukkan jemaatnya. Kayak gini kelakuan gembalamu sidang. Malu-maluin gitu ya Pak Bia. Itu makanya Tuhan ajarin, apa Pak konsekuensinya kalau saya kerjakan ergon saya, pekerjaan baik saya Tuhan percayakan buat saya. Nah ayat terakhir, coba buka Yohanes 14 ayat 13. Wahyu 14 maksud saya ya, Wahyu 14 ayat 13 ya. Firman Tuhan bilang gini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah kekasih Tuhan, para hamba Tuhan, kata ini dari Wahyu pasal 14-13 ini menarik ya. Ini ayat kita korbankan di kanan jemaat. Tapi sebetulnya ayat ini punya pengertian yang dalam bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan dan saudara sebagai pekerja hamba Tuhan ya. Perbuatan itu yang menyertai kita waktu kita mati.
Jadi kalau bisa tanya, apa sih yang menyertai saudara waktu saudara nanti mati berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus? Perbuatan saya. Perbuatan ini apa? Nah, dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah kembali, ergon. Bukan perbuatan, tapi pekerjaan baik. Itu yang nyertain kita. Jadi waktu Bapak Ibu jadi panitia sidang MD, mengerjakan sungguh-sungguh, kepanasan, kehujanan, apalagi saudara murni tulus berkorban, tidak komplain, tidak ngeklaim uang bensin, uang makan misalnya begitu ya. Anda kerjakan sungguh-sungguh. Dan saya percaya pekerjaan baik kita itu yang menyertai kita waktu kita menghadap Kristus. Ini kata Alkitab. Jadi kata ergon itu dalam Bapak Ibu. Saya dulu berpikir nanti aku mau 60 mau pensiun. Saya bilang, goblok saya kok saya pensiun. Berarti saya menghilangkan ini Pak. Yang namanya penyertaan yang nanti menyertai saya nanti pekerjaan baik ini. Saya nggak mau pensiun. Saya mau pensiun kalau saya mati. Selesai. Karena nanti yang menyertai saya waktu saya mati itu pekerjaan baik yang saya kerjakan selama saya hidup ini. Jadi makanya tidak ada kata pensiun, tapi melayani pekerjaan Tuhan. Selagi kita bisa kerjakan. Ini lagu itu loh. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ya sudah tidak berdaya ya sudah karya. Tapi sudah masih bisa berkarya, jangan berhenti untuk melakukan pekerjaan baik, itu pekerjaan Tuhan itu. Bidang apa saja itu, lakukan, kerjakan. Dan kita boleh belajar, Tuhan saya enggak pandang siapa saya kok dipercayakan bagian itu, jangan. Upahnya sama. Dan yang pasti nanti waktu kita berhadapan Kristus, itu yang menyertai kita, pekerjaan yang kita kerjakan. Sebagai pelayanan apa saja, di bidang apa saja, di kepanitiaan ini, saya mengencourage saudara. Kerjakanlah dengan penuh kesungguhan, amin. Dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan kerajinan yang utuh dan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, amin. Saya percaya ketika nanti kita berjumpa dengan Tuhan di tahta pengadilan Kristus, saya lihat saudara, mahkota kehidupan disertakan, mahkota kemuliaan disertakan, mahkota sukacita disertakan, mahkota abadi disertakan. Saya ngerti cara Tuhan nyusun mahkotanya gimana. Aku belum pernah masuk surga soalnya. Pasti itu dikaruniakan Tuhan bagi saudara. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu, para gembala yang saya kasihi, berikan saudara half time. Seolah-olah ada coach yang sedang bicara dengan saudara untuk Anda kafah dengan Tuhan, sehingga babak kedua ya pelaksanaan sidang MD nanti akan jadi lebih dahsyat daripada sebelumnya. Amin. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk sesi pelantikan kepanitiaan ini, biarkan kita berdoa supaya firman itu nyata dan berakar di dalam diri kita, tertanam subur di tanah hati kita, sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian terakhir tadi, melayani, mengasihi, sampai kita dapatkan mahkota kehidupan itu. Silakan worship leaders and singers angkat pujian ini bersama dengan para gembala yang siap masuk dalam kepanitiaan sidang MD ini. Haleluya Yesus. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami percaya sebagai hamba Tuhan, kami seringkali mengalami kejenuhan, kami mengalami kesenjangan dalam pelayanan. Bahkan beberapa dari kami seringkali merasa kami berjuang sendiri. Tuhan, di half time ini, di waktu jeda, kami bersyukur masih ada Yesus yang setia menjadi pelatih ilahi bagi kami. Kau enggak pernah nyerah untuk bimbing kami. Lewat apa saja
Kau bisa memberikan kami semangat baru. Lewat teman kami, lewat berkat, lewat ilustrasi, atau juga lewat Alkitab yang Tuhan hidupkan jadi rema, memberikan semangat baru buat kami untuk masuk babak kedua. Tuhan ajar kami untuk kafah, untuk kami menjadi pribadi yang menanti-nantikan Tuhan lebih dari segalanya. Sebelum kami lebih jauh bertindak dalam kepanitiaan sidang majelis daerah umum nanti ini Bapak, hamba berdoa biar mulai hari ini kami belajar menanti kehendak Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan, berjumpa dengan siapa untuk kami melaksanakan sidang MD ini. Biarkan Tuhan yang menuntun lewat Roh Kudusnya saat kami kafah dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, sama kami, bimbing kami untuk kami mengenal Engkau lebih dalam. Hamba berdoa buat setiap anggota panitia yang sebentar akan dilantik, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir, namun mereka sudah memberikan hati dan tenaganya untuk hadir. Mari Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan campur tangan. Bukan kekuatan mereka, bukan cakapnya mereka melobi orang, tapi karena Roh Kudus yang bersama dengan mereka, yang memberikan mereka urapan Yusuf di dalam kitab Kejadian, turun atas mereka, sehingga mereka beroleh welas asih di hadapan para orang-orang yang mereka jumpai, bahkan sampai di hadapan para gubernur. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar pada pelantikan ini Tuhan berjalan seperti yang Kau mau. Dan ketika mereka didoakan, pengurapan itu turun dari sorga Allah Bapa itu, tercurah atas setiap anggota panitia yang ada. Di dalam nama Yesus kami buka sesi pelantikan ini. Haleluya, amin. Silakan kasih Tuhan duduk. Saya undang Bapak Perwil Samarinda untuk maju ke depan dan membacakan dan memanggil nama-nama dari anggota panitia yang sudah menyetujui untuk dibentuk. Dan bersyukur karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu sudah sepakat dan setuju bahwa Ketua Perwil sekaligus akan menjadi Ketua Panitia Sidang Majelis Daerah Umum 2027 mendatang. Silakan Pak. Shalom semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau ada dalam panitia SMDU ini. Nanti saya akan bacakan nama-namanya dan saudara boleh maju ke depan, nanti akan ditabiskan. Gereja Betel Indonesia Badan Pengurus Daerah Kalimantan Timur, lampiran susunan panitia sidang Majelis Daerah Umum SMDU 2 tahun 2027 nomor 055-17/SK/BPD 015-Romawi 6/2026 tanggal 22 Juni 2026. Susunan panitia sidang Majelis Daerah Umum SMDU 2 Gereja Betel Indonesia Kalimantan Timur, Samarinda Kalimantan Timur 11 sampai 12 Mei 2027. Penasehat Ketua BPD GBI Kalimantan Timur, MPL GBI Kalimantan Timur, Ketua Pendeta Nathanael Abraham Listiono STH saya sendiri, Sekretaris Pendeta Muda Pius Rupang, Pendeta Madia Pius Rupang STH, Sekretaris Immanuel Christian Tuket, Bendahara 1 Pendeta Madia Leni Meliana STH, Bendahara 2 PDP Nani Lisa. Langsung maju yang dipanggil. Steering Committee Sekretaris BPD Pendeta Irael Bigael SH MTH, Wakil Ketua 1 Pendeta Dr. Moncenoya, Wakil Ketua 2 Pendeta Filipus Tobiang STH. Sesi Sekretariatan Saudara Lintang Krisna Wardani STH Admin BPD. Sesi Usaha Dana Pendeta Charles Manurung MTH, Pendeta Muda Paul Korowa STH Perwil Kutim, Perwil Bontang, Pendeta PDM Nani Supratman, Pendeta Jonto Wardemak Sinaga MTH Perwil Balikpapan, Perwil PPU Pendeta Anggit, Perwil Kubar 1 Pendeta Stanley, Perwil Kubar 2 Pendeta Nolvi, Perwil Berau Pendeta Yosafat Silalahi, PDP Barnek Kahimpong, PDP Singgi Atmadi, PDP Hadi, Bapak Heri, Bapak Biki, Bapak Julius,
Bapak Irham. Sesi acara dan ibadah PDM Winda Agustin MTH, PDM Yopi Susanto sebagai wakil, anggota 1 PDM Petris Leonardo, Rondo SE, PDT Dr. Insinyur Elujai Rudianto MTH, Denny Kris Roholim, Yohanes Binowo STH. Sesi kerohanian dan konselor PDM Kori, PDM Fani Karolin, PDM Angelina Kontambunan, PDP Anggun Lahang, Joy Simorangkir, Yunita Fendi. Sesi hospitality PDP Melvin Winokan, PDP Insun Miati Sidin MTH, Taufan Marcelinus STH, Titanika, Ibu Reni Kontambunan, Frida, Noel, Fani, Karisma, Anggun. Seakomodasi dan transportasi Pendeta Muda Yusak Paingi STH, PDP Agus Kuswandi, Charles Jevanya Jempor Mase SPD. Semedia IT dan Dokumentasi PDP Eliasap Kristiono, Graham Klose, Adi Renexo, Yudi Christian, Natania Felicia, Rara, Farel Kiding, Aloya. Sekonsumsi dan Kesehatan PDP Frandes Sinda, Selin. Keamanan dan Humas PDP Demi Dimas Ariston Mangehong. Sorry Pak. Bapak Yeramel ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 22 Juni 2026, Badan Pengurus Daerah Kalimantan Timur Gereja Betel Indonesia, Pendeta Dr. Samuel Irwan Santoso MTH Ketua, Pendeta Ira Abigail Esa MTH Sekretaris. Saya akan bacakan surat keputusannya. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah Kalimantan Timur Gereja Betel Indonesia nomor 55/S Romawi 17/SK/BPD 015/6/2026 tentang penetapan Pendeta Nathanael Abraham Listiono STH sebagai Ketua dan susunan Panitia Pelaksana Sidang Majelis Daerah Umum SMDU 2 Gereja Betel Indonesia di Samarinda tahun 2027. Badan Pengurus Daerah Kalimantan Timur Gereja Betel Indonesia menimbang bahwa organisasi Gereja Betel Indonesia adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus. Tata Gereja pasal 1 ayat 1. Poin B, bahwa dalam organisasi Gereja Betel Indonesia ditetapkan sesuai dengan tata gereja dan tata tertib gereja untuk bersidang satu kali dalam setiap tahun. C, bahwa dalam sidang Majelis Daerah Khusus SMDK 2 di IKN pada tanggal 21 Mei 2026 telah dipilih dan diputuskan di IKN Samarinda menjadi tempat pelaksana sidang Majelis Daerah Umum BPD GBI Kalimantan Timur 2027. Bahwa penetapan ketua dan susunan panitia pelaksana sidang Majelis Daerah Umum SMDU 2 Gereja Betel Indonesia Kalimantan Timur perlu dituangkan dalam surat keputusan mengingat tata dasar dan tata tertib Gereja Betel Indonesia bab 8 pasal 68 ayat 1A dan 2 memutuskan menetapkan pertama Pendeta Nathanael Abraham Listiono sebagai Ketua Panitia Pelaksana Sidang Majelis Daerah Umum SMDU 2 tahun 2027 di Samarinda, Badan Pengurus Daerah Kalimantan Timur Gereja Betel Indonesia. Yang kedua, nama-nama yang tercantum dalam susunan panitia pelaksana sidang Majelis Daerah Umum SMDU 2 tahun 2027 di Samarinda tahun 2027 sebagaimana dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ketiga, melaporkan dan berkoordinasi dengan BPD mengenai persiapan pembiayaan rencana kegiatan dan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan
Sidang Majelis Daerah Umum SMDU 2 tahun 2027 Gereja Betel Indonesia di Samarinda, Kalimantan Timur. Poin keempat, panitia sidang Majelis Daerah Umum SMDU 2 tahun 2027 Gereja Betel Indonesia di Samarinda bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Kalimantan Timur. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 22 Juni 2026, Badan Pengurus Daerah Kalimantan Timur Gereja Betel Indonesia, Pendeta Dr. Samuel Irwan Santoso MTH Ketua, Pendeta Irael Bigael SA Minta Sekretaris. Ya, demikian Tuhan. susunannya Pak. Puji Tuhan. Silakan Pak Ketua bisa di depan. Baik, dalam setiap ibadah pelantikan didasari oleh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 3 mulai dari ayat pertama. Benarlah perkataan ini, orang yang mengendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani oleh anak-anaknya dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu bagaimana mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang telah disebutkan namanya sesuai dengan SK Badan Pengurus Daerah GBI Kalimantan Timur, perkenankan untuk saya bertanya dan Bapak Ibu bisa menjawab dengan kata bersedia sesuai dengan hati Bapak Ibu saudara masing-masing. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara semua bersedia untuk melaksanakan tugas kepanitiaan sidang Majelis Daerah Gereja Betel Indonesia sampai pada tahun 2027 mendatang dengan semangat terbaik dan usaha terbaik Bapak Ibu saudara semua? Puji Tuhan, haleluya. Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026 bertempat di Hall Gereja Betel Indonesia Rayon 8 Hotel Haris Samarinda. Saya Pendeta Samuel Irwan Santoso selaku Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia wilayah Kalimantan Timur melantik dan menetapkan Bapak Ibu Saudara semua sebagai anggota panitia sidang Majelis Daerah 2027 di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pengurapan kemampuan dari Roh Kudus serta perkenanan dari Allah Bapa dalam sinergi bekerja sama menyertai Bapak Ibu semua sebagai panitia, ketua panitia, sekretaris bendahara dan anggota-anggota serta ketua-ketua bidang menjadi sinergi yang luar biasa untuk mendatangkan kemuliaan nama Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Mari Bapak Ibu yang di belakang, mari sama-sama kita berdiri bersama-sama katakan, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu Yesus, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Maha besar Engkau Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
malam hari ini hamba-hambamu, para gembala dan juga para anak-anakmu yang melayani di Samarinda, memberikan hati mereka untuk melayani dalam kepanitiaan sidang majelis daerah umum 2027 mendatang. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir ya Bapa, mereka telah bersedia untuk melayani, menjadi kolektor Bapa untuk setiap daerah-daerah mereka masing-masing, yaitu para perwil yang ada di Kalimantan Timur. Engkau memberkati dan memberikan pada mereka hikmat serta roh untuk bersehati, bukan sebagai slogan tapi sebagai wujud nyata di mana mereka melayani dalam kepanitiaan ini penuh dengan penundukan diri, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan semangat dan kerajinan yang tidak kendor dan roh yang menyala-nyala untuk mereka melayani pekerjaan Tuhan ini. Hamba berdoa bagi hambamu Bapak Pendeta Abraham Nathanael, didampingi dengan bendahara dan sekretaris dan juga ketua-ketua bidang, di mana mereka boleh bersinergi bersama-sama. Mari Tuhan, aku berdoa biar pengurapan secara khusus turun ke atas semua anggota panitia ini Tuhan. Mulai dari ketua panitianya mendapatkan wibawa, otoritas daripada Allah. Hamba meletakkannya di atas ketua panitia bersama dengan wakil sekretaris bendahara dan ketua bidang yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bergerak dengan otoritas Allah, Engkau bergerak dengan kemampuan Allah, Engkau bergerak dengan wibawa kerajaan Allah menyertai Engkau dalam kepanitiaan ini, sehingga panitia ini boleh bersinergi, dikenal sebagai panitia yang kompak, yang belum pernah ada sebelumnya ya Bapa, terjadi di Samarinda ini. Mari Tuhan, himpunkanlah orang-orang yang punya hati, orang-orang yang punya tangan mau terulur, orang-orang yang punya kaki untuk melangkah, buat mensukseskan sidang MD untuk kemudian bagi nama Tuhan. Engkau yang membuat mereka berjumpa dengan orang-orang yang tepat, bukan karena mereka hebat, tapi karena roh-Mu di dalam diri mereka, dan mereka melihat tangan Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang untuk bisa bermitra dengan mereka. Sama Tuhan, para gembala-gembala di Samarinda ini, supaya mereka bisa bersinergi dengan baik dirinya sendiri maupun mengutus jemaatnya atau pengerjanya untuk tergabung dalam kepanitiaan ini. Dan mari Tuhan, berikan kecakapan bagi Pak Pendeta Abraham Nathanael bersama dengan ketua-ketua bidang yang ada. Tuhan, beri mereka wibawa-Mu, beri mereka hati Bapa, beri mereka solidaritas yang tinggi dengan rekan-rekannya, khususnya buat sesi doa dan sesi dana yang akan sudah mulai bekerja dengan sekretaris dan bendahara yang ada. Berikan urapan-Mu Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Charles yang sudah mulai bergerak dengan timnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus buat seluruh sesi doa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Kau berikan kekuatan dan berikan hikmat serta kekuatan ilahi yang mengalir dalam diri mereka melalui doa-doa yang naik dari kepanitiaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba melepaskan mereka untuk bergerak, untuk mereka bertindak sebagai anggota panitia sidang majelis daerah umum GBI tahun 2007 ini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemampuan serta urapan Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara semua dalam bergerak dan melayani Tuhan di sidang panitia ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya pengurapan Tuhan turun atas Bapak Ibu saudara semua. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati, selamat bertugas.